Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman. Pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi e-learning untuk mengorganisasi berbagai jenis tugas, kuis, UTS, dan UAS yang dilakukan di sistem e-learning yang berfungsi untuk mengorganisasi berbagai jenis nilai yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa sesuai dengan kelas yang dikelola oleh si dosen pengasuh, sehingga pada akhirnya dosen bisa menggunakannya untuk membuat daftar penilaian akhir bagi mahasiswa yang akan diinput ke dalam portal akademik. Saya mulai dengan mengklik login Google pada laman Spada, sistem pelatihan daring. Nah, di sini sudah masuk. Saya akan menggunakan akun yang sudah saya buat sebelumnya, ya, latihan gradebook. Nah, di sini sudah terlihat berbagai jenis tugas maupun kuis dan juga UTS serta UAS yang sudah diikuti oleh mahasiswa di dalam kelas latihan gradebook ini, dan dosen untuk menghasilkan DPNA tinggal klik pada menu gradebook. Kemudian di sini sudah terlihat, klik pada menu view, kemudian pada klik user report. Nah, ini sudah terlihat, akan saya pilih si user. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si user admin e-learning ini dia memiliki sejumlah komponen nilai, mulai dari daftar kehadiran, kemudian tugas yang di sini diberikan beban 20 poin, kemudian ada beban kuis 15 poin, kemudian ada UTS 25 poin dan UAS 40 poin. Nah, di masing-masing komponen ini tugas terbagi lagi menjadi dua jenis tugas atau dua buah tugas. Tugas 1 dan tugas 2 masing-masing dengan bobot terpisah. Kemudian kuis dibuat juga ada dua buah kuis dengan bobot yang terpisah serta diakhiri dengan UTS dan UAS. Nah, pada nilai akhirnya terlihat di sini adalah nilai 78,50. Ya, 78,50. Nilai inilah yang kemudian akan digunakan untuk kita hasilkan ke dalam DPNA menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh masing-masing program studi. Nah, saya membuka sebuah kursus yang belum diolah untuk kita lakukan langkahnya satu persatu. Nah, di sini saya membuka sebuah kelas, yakni tutorial gradebook. Di dalamnya juga sudah dilakukan sejumlah tugas, kemudian kuis, ya, ada UTS dan ada UAS. Ya. Nah, kalau di sini saya klik pada menu Course Administration pada bagian sebelah kiri, klik pada menu Gradebook Setup. Di sini terlihat bahwa kumpulan tugas tadi sudah dilaksanakan oleh si mahasiswa. Namun, masih belum terdistribusi ke dalam kelompok atau kategori penilaian yang akan digunakan untuk membuat daftar penilaian nilai akhir. Ya. Nah, seperti di sini ada tugas 1, tugas 2, kuis, UTS, dan UAS. Dan bobotnya juga belum dibuat. Nah, dari menu ini, dari menu Gradebook Setup, ini langsung kita lakukan pembuatan kategori. Kita klik pada menu Add Kategori. Kemudian
kita ketikkan nama kategori yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan kategori pertama, presensi. Kemudian tanpa perlu mengubah atau mengatur menu yang ada di bawahnya, klik tombol Save Change. Sudah masuk satu kategori, lanjutkan dengan kategori berikutnya, add kategori. Yang kedua, saya membuat kategori tugas. Kemudian juga lakukan klik tombol Save Change. Berikutnya, kategori quiz. Kemudian tekan tombol Save Change. Kategori berikutnya adalah UTS, Save Change. Kategori terakhir, itu saya memasukkan UAS atau ujian akhir semester. Save Change. Nah, di sini sudah terlihat ada 5 komponen, yaitu presensi, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, sebagaimana kita ketahui di Universitas Mangku Saleh, komponen nilai ini masing-masing mempunyai bobot, ya, yang bisa kita tentukan di sini langsung. Misalnya, presensi bobotnya adalah 0%. Karena bagi kita di Universitas Mangku Saleh, bobot presensi hanya dihitung jumlah kehadiran minimum 75% dan tidak dimasukkan ke dalam komponen penilaian. Sehingga bobotnya itu cukup diberikan 0%. Kemudian pada kolom tugas, ini diganti menjadi 20%. 20. Kemudian pada kuis, ini 15%. Pada UTS, ini 25%. Dan terakhir, pada komponen UAS, itu adalah 40%. Lalu, setelah kita tetapkan kategori dan juga pembobotannya masing-masing, ini kita klik tombol Save Change. Nah, akan muncul kalkulasi penilaian karena sudah ada beberapa komponen nilai yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi kita tidak memberikan kategori untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ini kita klik tombol Continue. Nah, perhatikan di sini bahwa komponen pembobotan yang sudah kita lakukan itu sudah di-adjust atau disesuaikan ke total 100. Ini baru langkah pertama dalam pembuatan gradebook. Langkah berikutnya, kita kembali kepada kelas yang akan kita kelola. Nah, ini kita aktifkan dulu tombol gears-nya. Klik pada menu Turn Editing On. Nah, perhatikan di sini, seluruh komponen di dalam e-learning yang dapat kita gunakan untuk penilaian itu adalah yang memiliki unsur penilaian, ya, seperti daftar kehadiran, tugas, kuis, mid-test, dan UAS. Nah, karena ini kegiatannya sudah ada, ini kemudian kita klik tombol Edit untuk setiap komponen tadi. Di sini komponen yang akan kita ubah pertama kali adalah daftar kehadiran. Klik pada tombol Edit ini, kemudian lanjutkan dengan klik Edit Setting. Setting yang lain tidak perlu kita ubah. Kita arahkan pada kolom grade. Nah, poin kehadiran di sini biarkan saja angkanya seperti di sini 100. Kemudian pada grade kategori kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada, ya, kategori-kategori yang tadi sudah kita tetapkan pada menu Gradebook Setup. Karena ini kolom kehadiran, kita lengketkan dia dengan kategori resensi. Selanjutnya, tekan tombol Save and Display. Nah, kita lanjut berikutnya.
yaitu pada komponen tugas. Ya. Nah, di sini terlihat ada tugas mahasiswa, tugas 1 dan tugas 2. Di sini oleh dosennya diberikan pembobotan membuat paper karya tulis dengan pembobotan 40%, dan kemudian ada pembobotan kedua untuk tugas kedua praktikum lab lapangan karena bobotnya lebih besar. Ya. Masing-masing kita klik tombol edit, kemudian klik menu edit setting. Sama seperti tadi juga, kita langsung melihat kepada kolom grade. Kemudian pada kategorinya kita lengketkan dia dengan kategori tugas. Klik tombol save and display. Muncul. Kita pindah ke kategori yang kedua atau tugas kedua. Kita klik juga pada tombol edit, kemudian klik edit setting, pindah ke kolom grade, kemudian pada kategorinya kita pilih kategori tugas, kemudian kita kembali ke course. Selanjutnya, tugas yang pertama sudah kita tetapkan dia, ya. Berikutnya adalah pada poin quiz. Kita klik edit, edit setting. Juga sama, pada kolom grade kita lengketkan dia pada kategori quiz. Kemudian kita kembali ke course. Pada quiz kedua juga sama. Langsung kita pindah ke grade. Kemudian kita tetapkan kategorinya pada quiz. Klik tombol course, kembali ke course. Selanjutnya komponen UTS. Ya, di sini saya membuatkan semacam tugas paper untuk menggantikan komponen UTS. Klik pada tombol edit, kemudian edit setting, pindah pada kolom grade. Nah, pada kategori kita tetapkan dia kepada komponen UTS. Kemudian tanpa perlu mengubah setting yang lain, ya, kita kembali ke course. Dan terakhir itu adalah komponen UAS. Klik pada komponen UAS, edit, edit setting. Kemudian kita pindah ke kolom grade. Kategorinya kita tetapkan kepada UAS. Dan klik pada save and return to course. Nah, kita sudah menetapkan masing-masing tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa ke dalam kategori-kategori yang sudah kita tetapkan untuk komponen DPNA. Kita kembali kepada menu Gradebook Setup di sini. Nah, perhatikan seluruh komponen nilai yang tadi sudah atau belum terkategorikan ke dalam kelompoknya masing-masing sudah masuk ke dalam komponen yang sesuai. Daftar kehadiran masuk ke dalam komponen presensi. Tugas 1, tugas 2 maupun tugas berikutnya, sebanyak apapun Bapak Ibu membuat tugas kepada mahasiswa disertai dengan bobot masing-masing, maka setelah kita tetapkan kepada komponen yang sesuai, dia akan masuk ke dalam komponen tugas. Kemudian ada komponen quiz 1 dan quiz 2, ini juga masuk ke dalam kelompok quiz. Selanjutnya ada pengganti UTS sudah masuk ke dalam kelompok UTS, dan juga ada pengganti UAS ke dalam kelompok atau kategori UAS. Ya. Nah, kalau ini kemudian kita klik pada menu View, nah ini tampilan
dasarnya per individu. Kita klik pada menu User Report. Kemudian kita pilih siapa mahasiswa yang akan kita tampilkan datanya. Nah, sebagai contoh saya akan menampilkan seluruh data mahasiswa dalam kelas ini sebanyak 8 orang. Nah, perhatikan ini sudah masuk seluruh komponen nilai. Nah, perhatikan Bapak Ibu, nilai di sini pembobotannya masih belum sesuai ya. Kenapa? Karena kita belum menetapkan pembobotan untuk masing-masing kelompok yang sudah kita tetapkan tadi. Sebagai contoh di sini bahwa pembobotan untuk tugas 1 itu sebesar 40% dan tugas 2 sebesar 60%. Kuis besarannya itu adalah 50% dan seterusnya. Maka kita kembali lagi ke menu setup. Nah, di sini kita melakukan editing terhadap masing-masing komponen yang sudah kita tetapkan. Pertama, pada komponen tugas. Pada menu edit, perhatikan pada sigma tugas total, ini klik pada tombol edit, kemudian klik edit calculation. Nah, di sini nanti kita akan membuatkan semacam rumus masing-masing pembobotan yang sudah kita tetapkan tadi di depan. Ya. Perhatikan bahwa untuk setiap fungsi atau untuk setiap kelompok, kita harus memberikan ID. Ya. Kita harus memberikan ID atau pengenalan agar ID-ID tersebut atau dengan kata lain kelompok-kelompok tersebut bisa digunakan dalam fungsi matematika sederhana di dalam e-learning ini. Misalnya pada kategori tugas, ini ada tugas 1 dan tugas 2. Dengan masing-masing pembobotannya adalah 40% dan 60%. Tadi kita sedang membuka kategori tugas. Maka pada kolom ini kita berikan identitas untuk tugas 1 itu bebas ya, boleh menggunakan huruf kecil, huruf besar maupun kombinasi dengan angka. Ini hanya untuk membedakan antara tugas 1 dengan tugas 2. Kemudian untuk yang tugas 2 saya berikan identitas TU2. Kemudian klik tombol Add ID Numbers. Nah, perhatikan bahwa di sini yang tadinya kolom berisi teks yang bisa kita entry, di sini sudah berubah menjadi tulisan TU1 dan TU2. Nah, fungsi ini kemudian Bapak Ibu sortir atau select ya. Kemudian masukkan di atas, ketikkan fungsi sama dengan, kemudian paste fungsi pertama TU1 dikalikan dengan bobot tugasnya. Di sini sebesar 40%, maka kita kalikan dengan 0,4 ditambah dengan fungsi kedua TU2 ya, dipastikan di situ dikali dengan 0,6. Nah, perhatikan bahwa bobot tugas setelah dibagi dengan masing-masing tugas tadi, ini masih harus Bapak Ibu kalikan kembali dengan bobotnya secara total ya. Yaitu sebesar 20%. Maka setelah Bapak Ibu berikan tanda kurung di situ, ini dikalikan lagi dengan 0,2. Setelah fungsinya dirasa cukup benar secara logika matematika sederhana, maka klik tombol Save Change. Ini akan meminta konfirmasi untuk melakukan kalkulasi ulang grade atau nilai. Nah,
komponen nilainya untuk bagian tugas sudah selesai. Begitu juga dengan kelompok kategori yang lain. Di sini ada kategori kuis, kita juga lakukan fungsi yang sama, klik pada tombol edit, edit calculation. Pada bagian kuis, kita juga memberikan identitas. Sini saya berikan kuis 1 dan ini kuis 2. Saya berikan identitas. Add ID numbers. Nah, perhatikan sudah berubah dia di sini. Sini kita seleksi ya. Kemudian buatkan fungsi rumus. Pastikan di situ ini dikali 0,5 ditambah Q2 tadi yang sudah kita berikan identitas Q2. Ini juga kita paste dikali dengan 0,5. Berikan tanda kurung untuk menutup fungsi kedua kelompok tadi dan dikalikan dengan total pembobotan untuk bagian kuis sebesar 15%. Maka kita kalikan dengan 0,15. Selanjutnya kita klik tombol Save Change. Klik Continue. Nah, pada bagian kuis sudah selesai. Kita lanjut dengan bagian UTS. Ya. Klik Edit, Edit Calculation. Ini juga sama. Nah, karena UTS hanya satu, di sini saya ketikkan UTS saja, ya. Langsung klik tombol Add ID Numbers. Kita geser ke bawah, maka fungsi ini, UTS ini, kita masukkan fungsi matematikanya, tanda sama dengan, paste fungsi yang tadi, dikalikan dengan 0,25 sesuai dengan pembobotannya. Lanjutkan dengan klik tombol Save Change. Continue. Dan terakhir itu adalah sigma untuk UAS total. Klik pada menu Edit, Edit Calculation. Kemudian kita berikan identitas untuk UAS. Seperti ini, klik ID Numbers. Lalu fungsinya kita copy. Pada kolom rumus kita ketikkan sama-sama dengan fungsinya, kemudian dikali dengan 0,4. Klik tombol Save Change, Continue. Nah, Bapak Ibu sudah memberikan pembobotan kepada masing-masing kelompok, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu pada setting terakhir, pada course total, masing-masing komponen ini harus Bapak Ibu tambahkan hasil akhirnya. Maka langkah terakhir adalah kita klik pada baris course total, klik edit, edit calculation. Nah, di sini masing-masing kategori kita harus memberikan ID kembali. Ya. Nah, di sini misalnya presensi saya kasih ID PR, kemudian tugas saya beri TU, kemudian kuis saya beri KU, UTS saya beri UT, dan UAS saya kasih kode UA. Kemudian klik pada tombol Add ID Numbers. Nah, perhatikan, sekarang dia sudah berubah semuanya, masing-masing kelompok kategori totalnya itu sudah dapat ID. Nah, maka sama seperti yang tadi juga, ketik pada bagian calculation, ketik tanda lambang sama dengan. Nah, presensi tidak kita hitung ke dalamnya, ya. Langsung kita select yang tugas total, paste, langsung ketik tombol tanda tambah, karena kita hanya menambahkan jumlah total yang sudah dibobot masing-masing tadi. Paste untuk kuisnya,
kemudian UTS-nya, dan terakhir itu adalah UAS-nya. Ya. Nah, di sini cukup tambah saja karena kita sudah selesai tadi pada bagian awal untuk melakukan pembobotan pada masing-masing komponen, termasuk kalau ada turunan tugas-tugasnya. Kemudian klik pada tombol Save Change. Klik pada tombol Continue. Nah, ini sudah selesai tahap akhir untuk melakukan pengelolaan nilai. Sekarang kita lanjut untuk melihat hasil akhir dari apa yang sudah kita kerjakan di Gradebook Setup. Klik pada tombol View. Nah, perhatikan, saya pilih satu user Rizal. Nah, perhatikan, masing-masing komponen tadi, nah Pak Yus Rizal sudah mengikuti presensi, ya. Di sini saya kosongkan saja. Mahasiswa ini mempunyai tugas 1 dengan nilai total untuk tugasnya itu mendapatkan 85, ya. Tugas bobot keduanya itu 90. Nah, ini diambil sebesar 20% dari bobot yang sudah kita tetapkan sebelumnya, ya. Sehingga pada hasil akhirnya diperoleh bahwa nilai yang bersangkutan itu adalah sebesar 45,8. Kenapa kok bisa 45,8? Karena ternyata dia tidak mengikuti UAS yang memiliki komponen terbesar sebesar 40%. Ya. Nah, kita contohkan lagi dengan user yang lain. Misalnya admin. Nah, perhatikan, admin juga tidak memiliki komponen UAS. Ya. Nah, kita lihat seluruhnya dulu. Apakah memang tidak ada komponen UAS? Nah, seluruhnya tidak memiliki komponen UAS. Ya. Nah, saya ubah sebentar. Ada report. Nah, saya pindah kepada komponen UAS. Ya. Saya edit. Nah, saya berikan, saya override nilainya. Semuanya memperoleh nilai 90, ya. Untuk contoh di sini. Kemudian klik tombol save. Continue. Continue. Nah, perhatikan sekali lagi sekarang. Kalau kita perhatikan, nah karena komponen masing-masing sudah terisi, kecuali komponen presensi, tugas yang bersangkutan memperoleh sumbangsih nilai sebesar 17, ya. Kemudian pada kuis memperoleh nilai setelah dikalikan dengan pembobotannya yang 25% itu sebesar 11,63 dan seterusnya sehingga total nilai yang bersangkutan itu memperoleh nilai 81,4. Nah, kalau ini sudah selesai, maka pada tahap akhir kita tinggal mengklik tombol export. Kita pilih menu Excel Spreadsheet untuk tampilannya. Kemudian langsung kita klik tombol download. Nah, ini kita arahkan untuk menyimpan di tempat yang kita pilih. Kemudian kita lihat. Ya, kita buka filenya. Nah, inilah komponen nilai yang sudah dimiliki oleh si mahasiswa yang kita kelola di dalam e-learning. Kalau ini saya ganti ya, biar tampilannya lebih kecil. Nah, perhatikan. Nah, ini saya hapus biar memudahkan tampilannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu.
Di sini kita sudah memiliki komponen nilai untuk tugas pertama, tugas kedua, kemudian nilai tugas totalnya yang diperoleh setelah dilakukan pembobotan, ya. Yang paling penting adalah pada kolom akhir. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki rumus untuk mengolah angka ini, maka ini tinggal digunakan rumus. Saya gunakan rumus sederhana saja, fungsi if. Maka saya pilih yang sini lebih besar daripada 85, maka dia akan memperoleh nilai A. Kemudian lebih besar daripada 75, maka dia akan mendapatkan nilai B. Ini masih fungsi sederhana saja, tinggal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di dalam pedoman akademik. Lebih besar daripada 5, maka dia akan mendapatkan nilai C. Jadi sudah 65, kemudian 55, maka akan mendapatkan nilai D. Dan jika tidak terpenuhi, maka dia akan mendapatkan nilai E. Sudah, ini tinggal Bapak Ibu copy rumusnya. Maka nilai inilah yang nanti akan Bapak Ibu masukkan ke dalam portal akademik. Kita kembali ke tampilan tadi. Nah, Bapak Ibu, tentunya setelah kita melakukan berbagai aktivitas, memberikan tugas kepada mahasiswa, memberikan kuis, memberikan UTS, serta memberikan UAS, kemudian bagaimana mengelola seluruh komponen nilai tadi menjadi daftar penilaian akhir secara otomatis di dalam sistem e-learning, maka ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita persiapkan setelah semua kegiatan dimasukkan ke dalam e-learning. Pembuatan gradebook boleh di awal sekali ketika kelas baru akan dimulai, boleh di akhir setelah semua aktivitas diselesaikan. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu dalam mengelola kelas e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.